Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terketuk untuk sedikit share ke teman-teman semua, walaupun mungkin dengan ilmu yang sangat terbatas. Tapi insya Allah video ini adalah salah satu wujud kepedulian saya sebagai seorang warga negara Indonesia terhadap merebaknya virus COVID-19 di negara kita. Bagi teman-teman semua yang mendapatkan kebijakan untuk sekolah dari rumah, kerja dari rumah, patuhilah aturan untuk stay di rumah itu. Kita diliburkan bukan untuk pergi liburan. Jangan egois. Saat ini virus bukan lagi urusan masing-masing, tapi sudah menjadi urusan bersama. Pemerintah membuat anjuran tersebut untuk menjaga kita supaya tidak tertular virus dan tidak menularkan. Pemerintah bermaksud untuk memperlambat, bahkan untuk mencegahnya. Kita pergi liburan, bersentuhan dengan orang banyak, kita nggak akan tahu. Mungkin saja kita berkumpul dengan orang-orang yang terkena virus, terus kita pulang, ada anak-anak kita, ada tetangga kita, terus anak-anak kita bersentuhan dengan orang lain juga. Akhirnya merebak kemana-mana. Katanya jangan panik, Pak. Iya, memang nggak harus panik, tapi nggak masa bodoh juga. Virus masa bodoh itu lebih berbahaya daripada virus corona itu sendiri. Kalau memang terpaksa harus keluar demi sesuap nasi, lebih berhati-hatilah. Sering cuci tangan yang bersih, pakailah masker. Kalau sehat bagaimana? Kalau saya sih tetap menganjurkan untuk pakai masker. Kenapa? Ya virus masa bodoh tadi itu. Masih banyak orang sakit yang tidak peduli untuk memakai masker. Jadi ya kita yang harus melindungi diri kita sendiri. Jaga jarak selalu, kurangi interaksi berlebihan, jangan masa bodoh. Dengan kita bisa melindungi diri kita sendiri, berarti kita juga sudah menolong orang lain. Selalu bawa sajadah apabila kita mau ke masjid. Bagi yang sakit, lebih baik sholat di rumah saja dulu. Bukan apa-apa, biar orang lain khusyuk dan terlindungi. Bayangkan, lagi sholat, terus tiba-tiba terdengar orang batuk atau bersin karena pilek di samping kita. Jelas jadi parno, bukan lagi khusyuk. Hindarilah untuk salaman dulu, karena mungkin bukan tangan mereka yang kotor, bukan tangan mereka yang terkena virus, tapi mungkin tangan kita lah yang tidak bersih. Jaga jaraklah pada saat ada di keramaian. Bukan karena kita takut, tapi sebenarnya itu juga adalah salah satu untuk meredam penyebaran virus ini. Hidup mati itu di tangan Allah, tapi tetap harus ada ikhtiar. Untuk saat ini, tidak usahlah jadi pelawak dulu. Saat sakit, bilangnya pemerintah yang gak fasilitasi. Tapi disuruh di rumah aja, malah liburan kemana-mana. Tahan jarimu untuk share hal-hal yang tidak bermanfaat dan dihubung-hubungkan dengan virus corona. Apalagi sampai dihubung-hubungkan dengan masalah politik. Gubernur ini yang benar, presiden ini yang salah, presiden itu yang benar, gubernur ini yang salah, ini yang salah, dan itu yang benar. Sudahlah, tahan jarimu kawan. Kita ini butuh bersatu dan percayakan semua kepada presiden, para jajaran menteri, para gubernur untuk mengatasi semua ini. Dukung mereka, bersatulah tanpa harus disentuh dengan kepentingan politik. Kasih masukan-masukan yang bermanfaat tanpa pakai nyinyir. Kasih solusi tanpa tendensi. Mereka sudah dan lagi bekerja sekarang. Tunjukkan baktimu. Dengan apa? Jaga dirimu, taati semua anjuran mereka. Jangan jadi orang yang berbakti dengan banyak protes dan nyinyir tanpa solusi. Bagi teman-teman yang menjual sanitizer dan masker dan apotik-apotik semua yang ada sangkut pautnya dengan virus ini, inilah saatnya untuk teman-teman berperan. Tidak hanya untuk mementingkan keuntungan dengan menumpuk dan menjual lagi dengan harga yang sangat tinggi. Jangan manfaatkan kesempatan dalam musibah. Beramallah. Inilah saatnya. Juallah dengan harga yang wajar. Insya Allah rezekimu akan semakin banyak di kemudian hari. Berperanlah. Virus corona ini adalah kesempatan bagi teman-teman semua untuk menumpuk pahala yang banyak. Insya Allah Tuhan akan semakin sayang dengan kalian dan akan menjaga Anda semua dari sakit. Dan insya Allah rezekimu akan semakin banyak. Uang tidak dibawa mati kawan. Buat apa mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain? Kami tidak minta gratis kok, tapi juallah dengan harga yang sepantasnya. Dan untuk para pemimpin-pemimpin kami dan semua politisi yang ada di Indonesia ini, bersatulah. Ini masalah keselamatan Indonesia, bukan masalah politik. Tidak usah cari panggung di tengah kegelisahan. Tidak usah bertengkar di tengah wabah yang makin lama makin mengkhawatirkan ini. Dengan bapak-bapak bersatu, itu sangat menenangkan kami. Kita pernah lalui hal terberat dan kita menang. Kita pernah 350 tahun dijajah dan kita bisa berhasil untuk merdeka. Kenapa? Karena kita bersatu. Indonesia pasti bisa. Kita bangsa yang besar. Kita bisa lalui semuanya asal
kita bersatu. Doa kami untuk para pemimpin yang ada di Indonesia ini. Doa kami juga untuk para tim medis yang sudah mengorbankan semuanya supaya Indonesia bisa keluar dari masalah ini. Insya Allah kita bisa lalui semuanya. Stay clean, stay safe, stay healthy, and stay strong. Indonesia pasti bisa. Terima kasih.